Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Alhamdulillah. Harus berdoa dulu ya. Mulai pelajaran agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa-apa yang kamu dapatkan ilmu hari ini dapat bermanfaat. Silakan, Sarul. Oke, baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini materi kita berjudul sel volta. Volta. Ya, tapi untuk mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran hari ini, Ibu perlu 2 siswa nih, ya. Siapa dia yang bertugas? Memaparkannya, tapi dengan cara permainan, ya. Cuma gampang kok, ya. Kita nyanyi bersama Madu dan Racun, ya. Sebelumnya kamu boleh dengarkan dulu Ibu nyanyi ya. Maju, M-A-M-A-D-U-D, racun, R-A-C-U-N, madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D, R-A-C-U-N. Bisa? Bisa. Kita sama. Madu, M-A-M-A-D-U-D, racun, R-A-C-U-N, Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D, R-A-C-U-N. Kita yang Marco, ayo diulangi. Madu, M-A-M-A-D-U-D, racun, R-A-C-U-N, madu. Nah, itu kan dua-duanya nih kan. Bacakan kompetensi dasar kita hari ini dan kita pembelajaran. Yuk, ini 2. Ya, kita dulu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan reaksi spontan pada perubahan energi kimia menghasilkan energi listrik. Yang kedua, menjelaskan reaksi tidak spontan pada perubahan energi listrik menghasilkan energi kimia. Yang ketiga, mengidentifikasikan benda-benda yang menggunakan reaksi spontan dalam kehidupan. Yang keempat, mengidentifikasikan benda-benda yang menggunakan reaksi tidak spontan dalam kehidupan. Yang kelima, menjelaskan cara menentukan reaksi yang berlangsung spontan atau tidak spontan berdasarkan deret volta. Yang keenam, menjelaskan cara menghitung potensial sel dengan rumus. Dan yang terakhir, menjelaskan notasi sel. Semangat Prita dan Marco. Ya, kita tepuk tangan yuk. Tangan dulu. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sel volta ini kan terkait dengan perubahan energi. Masih ingat di pelajaran SD-nya. Misalnya kipas angin. Itu kira-kira perubahan energi apa menjadi apa? Siapa yang tahu? Siapa? Ya. Dimas ya. Dari energi listrik menjadi energi apa? Kipas dari energi listrik menjadi energi gerak harusnya ya, gerak ya. Nah, cukup bagus. Misalnya lagi bel listrik. Kira-kira energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, untuk menyemangati kita, yuk kita tepuk tangan dulu ya. Pertemuan yang lalu kita kan sudah membahas tentang konsep redox yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat? Ya, Fajar? Kalau redoksi itu penurunan oksidasi, sedangkan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Iya, betul sekali. Kita upload dulu. Nah, kemudian ada yang bisa memberikan contoh reaksi? Ya, sini coba ditulis apa? Ya. Contoh reaksi. Ini jadinya ini P1, ini 0. Ini mengalami penurunan nilai, jadi turun itu artinya reduksi. Lalu contoh oksidasi 2 dihilangin, jadi Elektron ya. 2 Udah. min jadinya. Ini min 2, ini jadinya 0. Ini mengalami penaikan. Naik itu artinya oksidasi. Dah, Oke, betul sekali. Kita upload juga ya buat ini. Saya ingin mengenai materi yang telah disampaikan oleh Prita dan Marco tadi. Pada materi hari ini yaitu reaksi spontan. Apakah reaksi spontan ini sama dengan reaksi yang cepat, sedangkan reaksi tidak spontan ini sama dengan reaksi yang lambat? Betul ya. Kepikiran banget ya, Bang Ajra ya. Ajra kejeliannya melihat materi hari ini dan kefokusannya ya. Itu kita upload dulu.
Karena kita sudah membahas tentang reaksi spontan dan tidak spontan, ini artinya kita sudah menjurus kepada sel Volta ya, sudah menjurus kepada apa-apa yang sudah dikemukakan oleh Alexander Volta. Jadi Alexander Volta itu teorinya ada 4, yaitu ini yang menjadi materi kita hari ini. Ya, menjadi materi kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah reaksi spontan dan tidak spontan. Juga nanti bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian yang kedua, deret Volta. Yang ketiga ini tentang potensial sel. Dan yang keempat tentang notasi sel. Atau ada juga yang menyebutkan diagram sel. Ya, ini yang menjadi materi kita, pembahasan kita pada hari ini. Ini perlu kita diskusikan. Maka untuk mempermudah kamu memahami keempat-empatnya, kita buat model pembelajaran hari ini adalah kooperatif atau kelompok. Ya, yang tipenya itu adalah tipe jigsaw. Jigsaw, di mana kalau tipe jigsaw itu di pertemuan yang lalu Ibu sudah bagi kelompok kan berdasarkan absen 1 itu sampai 9 menjadi kelompok asal 1 ya. Kemudian absen 10 sampai 18 itu jadi kelompok asal 2 dan 19 nomor absen 19 sampai 28 itu jadi kelompok asal 3 dan nomor absen 29 sampai 38 jadi kelompok asal 4 ya. Ini ada LKS yang harus dibagikan. Ya, masing-masing kelompok ngambil LKS. Ya, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Pastikan setiap anggota di dalam kelompok akan memiliki LKS yang berbeda. Oke, LKS sudah dapat semua kan? Sekarang silakan berkumpul pada LKS-nya yang sama. Jadi kamu punya teman yang punya LKS yang sama. Nah, itu menjadi tim ahli atau kelompok ahli namanya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Kita menjawab pertanyaan yang ada di LKS. Ya, silakan. Ya, oke, sudah 15 menit Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi, membahas tentang materi yang ada di LKS dan soal-soal yang ada di sana sudah diselesaikan semua? Ya. Siapa yang mendapat lembar kerja potensial sel, nanti tolong diinformasikan ke kelompok asal kamu bagaimana potensial sel itu. Jadi saling bertukar informasi tentang apa-apa konsep yang diutarakan oleh Alexander Volta. Oke, ya silakan kembali ke kelompok asalnya. Ada? Nah, Ibu kasih waktu ya untuk saling bertukar informasi 15 menit. Silakan yang menanyakan tentang apa-apa yang diutarakan oleh konsep Alexander Volta itu, coba ditanyakan pada tim ahlinya tadi ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan berdiskusi lagi.
Oke, waktunya bertukar informasi saya cukupkan. Hanya kamu mempresentasikan pengetahuan apa yang kamu ketahui tentang konsep dari sel volta ini. Nah, siapa yang pertama kali dulu? Saya Bu. Ya, Ariel. Silakan ke depan sini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi spontan dan tidak spontan. Ada yang tahu reaksi spontan dan tidak spontan itu apa? Ya, reaksi spontan itu adalah perubahan energi kimia yang menjadi energi listrik. Dan yang tidak spontan itu adalah kebalikannya, yaitu energi listrik yang menjadi energi kimia. Baik, di sini saya akan mencontohkan yang pertama untuk spontannya dahulu. Seperti contohnya ada baterai di sini. Baterai itu energi kimia. Ya, baterai ini mengandung energi kimia. Dan jika saya masukkan ke dalam senter ini, maka akan menghasilkan energi listrik yang membuat senter ini menyala. Baik. Ya, benar sekali. Senter ini menyala. Sebagaimana fungsinya? Jadi terbukti kalau baterai sebagai energi kimia dan senter ini menjadi perantara untuk menjadi energi listrik dan menghasilkan energi cahaya. Jadi untuk reaksi spontan ini benar. Yang kedua, saya akan memperagakan atau memperhatikan untuk yang tidak spontan. Contohnya seperti tasan ini dan HP ini. Ada yang tahu kenapa ini termasuk reaksi non spontan? Ya, karena di sini saya akan mencolokkan charger ini. Nah, ini energi listrik. Dan di dalam HP ini mengandung baterai, yang berarti otomatis di dalamnya ada sumber energi kimia. Ya, nyala. Ini adalah termasuk reaksi dari non spontan, yaitu perubahan energi listrik menjadi sumber energi kimia. Baik, itu saja dari saya. Apakah di sini teman-teman ada yang tahu lagi energi spontan dan tidak spontan yang ada di sekitar kita? Ya, ada yang tahu? Oke, Rio. Powerbank itu reaksi tidak spontan. Ya, betul sekali, Rio. Baik, jadi itu materi yang saya jelaskan tentang reaksi spontan dan tidak spontan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus buat saya. Itu presentasinya ya. Untuk yang kedua tentang deret volta. Kira-kira siapa yang mempresentasikan? Ya, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang deret volta dari segi teori. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Farel dari reaksi prakteknya. Sekarang saya ingin menjelaskan dari segi teorinya. Ada yang tahu nggak tujuan dari deret volta ini apa? Tujuan dari deret volta ini adalah untuk mengetahui reaksi tersebut apakah spontan atau tidak spontan. Untuk deret, ibu bantu ya di sini ya. Menuliskan deret volta. Deret volta. Biar kamu nggak lupa tentang deret volta ini, sebaiknya dibuat lesetannya atau kalau istilah saya ini namanya jembatan keledai ya. Seperti ini, kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana, zaman cerita Fir'aun, Nabi Sulaiman memberantas buta, huruf, kerupuk, hangus, agak, pahit, au. Ya. Deret volta itu ini seperti ini. Silakan dilanjutkan. Deret volta ini semuanya namanya bisa disebut dengan unsur logam. Untuk bisa memahami materi deret volta ini adalah bahwa logam itu bebas. Jadi jika ada unsur X plus ini adalah muatannya, maka reaksi ini tidak bisa dikatakan lagi sebagai unsur bebas, atau bisa diibaratkan dengan status manusia
sendiri tetapi sudah pernah menikah, atau bisa disebut dengan janda atau duda. Kalau unsur di dalam volta ada seperti ini senyawanya XY, maka status ini bisa disebut dengan berpasangan, atau bisa diibaratkan dengan manusia yang sudah menikah. Contohnya ada FE plus NI 2 plus bisa berubah menjadi FE 2 plus NI. Reaksi ini termasuk reaksi yang spontan, karena jika Fe ini ada di sebelah kirinya Ni, Fe ini di sebelah kirinya Ni, maka reaksi ini bisa disebut dengan reaksi spontan. Jadi contoh yang kedua ada Al plus ZnSO4 bisa berubah menjadi Al 2 SO4 3. Ini bisa SO4-nya dicoret aja ya. Jadi dilihatnya apakah Al ini di sebelah kirinya Zn. Kalau iya, maka reaksi ini dapat berlangsung. Kita lihat ya, Al di sebelah kirinya Zn. Berarti ini dapat berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih upload buat Putri. Itu tentang merek volta. LK yang ketiga berarti tentang potensial sel. Coba sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensial sel. Jadi emulsion itu bisa dicari dengan yang pertama dengan potensial sel yang tadi dengan deret volta yang tadi dijelaskan oleh Putri, dan bisa dicari dengan rumus emol sel, yaitu emol sel sama dengan emol reduksi dikurang emol oksidasi. Seperti contohnya yaitu Ini soalnya ambil aja. coba lihat dulu dari emol SN2+ dan emol AG+. Dari angka dua ini yang mana yang paling besar? Ada yang tahu? Yang negatif 0,14. Ya, betul. Min 0,14. Jadi kita bisa mencari dua ini dengan rumus emol sel. Kita masukkan saja angkanya. Emol besarnya min 0,14 kurang min 0,8 min 0,14 min kemudian jadi plus 0,82 jadi plus 0,66 ya. Jadi kita bisa mencari ini dengan rumus emol sel dan hasilnya seperti ini. Ya, untuk presentasi Ahmad Jidan kita beri upload dulu. Silakan. Yang LK yang keempat yaitu tentang notasi sel. Ya. Siapa yang akan presentasikan? Oh ya, Hana. Halo semua. Selamat pagi, aduh kayak lemes banget. Saya di sini, saya Hana Grisial Pasaribu, ingin menjelaskan dan menerangkan anoda dan katoda di LK4. Ya, saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk mempresentasikannya. Jadi sebelum saya menulis ini, saya bakal membacakan dulu nih soal yang saya dapat. Di sini tuh ada senyawa. Jadi senyawanya sambil ditulis saja kali ya, saya bacain biar sama-sama ngerti, kita belajar. Oke, di sini yang pertama saya diminta untuk mencari reaksi selnya. Saya tulis saja A ya. A, reaksi sel. Di sini saya akan menuliskan senyawanya. Di sini senyawanya Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn.
Dan yang sebelumnya tadi dijelaskan oleh Zidan, sebelumnya ini dinamakan E-cell. E-cellnya itu di soal nomor saya itu min 0,76 volt. Selanjutnya di sini ada dua jadinya. Ada tambahan, ada senyawa lainnya. Ada Al3+ ditambah 3 elektron sama dengan Al. Ada juga nih di sini nih, E-cellnya min 1,66 volt. Cara untuk kita mengetahui gimana ketemu nih reaksi selnya. Teman-teman, kita semua tahu ya gimana cara kerjanya penurunan bilox. Kita sebelumnya udah dibahas sama Bu Hasnida. Caranya itu tinggal ditambah. Sebenarnya gampang. Ini saya langsung gak apa ya teman-teman ya. Ini ditambah. Karena ditambah, SL-nya ini nggak ikut. Jadi kita hanya menjumlahkan bagian ini sampai sini saja. Sebelum kita menjumlahkannya, saya di sini mau nanya dulu nih teman-teman. Saya mau nanya dari SL-nya ini min 0,76 sama min 1,66. Menurut teman-teman nih, yang paling gede yang mana? Silakan. 0,76. Benar, Fajar, benar banget. Ini karena sekarang kita lagi belajar redox, yang gede ini namanya reduksi atau yang biasa kita sebut katoda. Ini berarti lawannya katoda apa? Anoda. Anoda. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini nih sekarang saya mau ngejelasin gimana caranya kita bisa elektron ini sama. Kira-kira gimana? Gimana caranya 2 sama 3 elektron ini jadi nilainya sama? Harus diapain teman-teman? Di KPKY. Di KPKY benar. Jadi benar banget Fajar. KPK 2 sama 3 itu KPK berapa teman-teman? 6. 6 ya. Gimana caranya kita bisa dapat 6? 2 dikali berapa? Hasilnya 6. Kali 3. Kita tulis ini ya. Kali 3. 3 kali berapa biar hasilnya 6? Kali 2, benar. Tapi guys, ini tadi sekali lagi saya ulang. Kali ini tuh SL-nya nggak ikut. SL itu terpisah dari sini. Jadi kita hanya menghitung semuanya dikaliin, tidak termasuk SL-nya. Kita bacain ya sama teman-teman ya, kita bacain. 3 kali Zn 2+ jadinya 3Zn 2+ ditambah 2 kali 3 6 elektron. Oke. Zn-nya dikali 3 3Zn. Lagi. Oke. Sekarang dikali 2. Al3+ dikali 2 jadinya 2. Benar banget. 2Al3+ ditambah 3 kali 2 6 elektron menjadi Al kali 2 2Al. Iya betul. Nah, menurut teman-teman nih, kita mau ngambil ininya aja, senyawanya aja. Gimana mana yang bisa dicoret dari sini? Nah, benar. Ini jadinya ya. 6 dicoret dong. Sisa 2Al3+ ya. Lanjut nih. Turunin 3Zn 2+ ditambah diturunin. Kalau jadi sistemnya kita nggak ke samping, jadi kita ke bawah. Ditambah 2Al3+ menjadi, udah karena namanya udah dicoret, kita ke 3Zn plus 2Al. Ini reaksi selnya, ini reaksi selnya. Reaksi sel. Nah, tadi saya mau bawa teman-teman lagi nih SL-nya. Jadi SL-nya nggak kita biarin dia sendiri di sini. Karena ini plus, ini juga diplusin semuanya. Kalau kita diturunin jadi berapa nih? 0,76 volt ditambah min 1,66 volt menjadi, ini kita turun aja kali ya biar gampang. Oke. 0,90 volt. Ini hasil SL-nya. Jadi guys, di reaksi sel ini selesai sampai sini dan selesai sampai sini. Dan ya, jadi di soal saya ini ada 2 soal. Ada di permintaannya tuh ditulis reaksi selnya ditambah sama diagram selnya. Jadi kita sekarang mau gambar diagram selnya dulu nih. Diagram selnya sebenarnya gampang sih. Kita tinggal tulis ini juga. Karena ini tadi hasil reaksi selnya, ini buat diagram selnya. Karena di diagram sel ini, koefisien dari reaksi sel ini nggak perlu ditulis teman-teman. Lanjut ya ke B. Diagram sel. Oke. Ada Zn, Pertama, coba ditulis rumusannya dulu. diagram selnya ada rumusnya nih. Jadi rumusnya anoda 1 jembatan, Fase ya, disebutnya fase. disebutnya fase. Lanjut lagi ion, ini rumus diagram selnya. Ion, dua strip ini namanya jembatan sel. Lanjut lagi ion, 1 katoda.
Ya, ini rumusnya. Baik, di sini karena anodanya di sini udah ada Al, kita lanjutin Al, jembatannya 1, plasmanya, lanjut lagi Al, ionnya 3 plus, ada di sini mau saya ikut ionnya, Kemudian jembatan garam. Al, Zn 2 plus, Zn, jembatan garam lagi, ini Zn doang. Nah, ini hasilnya dari diagram selnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Yuk kita kasih aplaus buat tangan dulu. Oke, kesimpulan hari ini berarti ada 4 ya. Yang pertama apa? Reaksi spontan dan tidak spontan, ya kan? Reaksi spontan dan tidak spontan. Nah, yang disebut reaksi sel Volta itu adalah reaksi spontan. Ya. Jadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya reaksi tidak spontan itu nanti di pembelajaran berikutnya yang disebut dengan elektrolisis, ya, elektrolisis. Kemudian kesimpulan yang kedua apa? Derek Volta, ya. Nih, derek Volta itu tadi cara menghafalkannya masih ingat? Kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman cerita Firaun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, rumput kamus agak pahit, tahu. Ya silakan buat jembatan keledainya sendiri, ya. Karena kalau terlalu serius suka jadi lupa, jadi buat plesetannya aja, ya. Kemudian perlu diingat, derek Volta ini gunanya adalah untuk mempelajari teori pengusiran yang tadi dijelaskan oleh Putri, ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga apa? Tentang potensial sel. Jadi ada teori sel Volta ini yang bisa dipahami lewat derek Volta. Kemudian ada yang harus dihitung dengan rumus kan ya tadi yang dijelaskan oleh si Ahmad Jidan. Apa tadi rumusnya? N0 sel sama dengan N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Dan kesimpulan yang keempat tadi yang digasal oleh Hana, ya, tentang notasi sel. Tapi ada juga yang menuliskan itu diagram sel. Ada rumusnya ya, diagram sel itu anoda, ion, kemudian jembatan garam, ion lagi baru katoda, ya. Nah, demikian itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini Ibu mau ngasih upload untuk kelompok yang sudah bagus kerjanya, kekompakannya, kemudian apa lagi, cukup serius untuk menyelesaikan tugasnya. Kelompok mana kira-kira yang antusiasnya sangat bagus? Mana? Kelompok ini ya? Ayo kita kasih upload dulu buat kelompok ini. Ini Bu Adi akan pantun aja ya. Pulang kantor ditanyai suami. Sudah ngantuk apa belum? Ya. Usai sudah pertemuan kita hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.